Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di materi yang ketiga ya. Untuk materi yang ketiga ini kita akan melakukan uji akurasi menggunakan indeks kappa. Jadi pada titik sekarang ini, pada posisi saat ini harusnya proses digitasi itu sudah selesai, digitasi citra. Kemudian proses pengisian atribut juga sudah selesai, sudah disampling juga tentunya juga sudah, kemudian survei juga sudah harus selesai. Dan setelah survei selesai, langkah selanjutnya itu adalah kita melakukan ini, prosedur uji akurasi. Jadi seberapa akurat Anda melakukan interpretasinya itu bisa kita uji menggunakan indeks kappa. Adapun untuk langkah-langkahnya itu terdiri setidaknya ada 7 ya nanti yang harus kita hitung untuk mendapatkan indeks kappa. Yang pertama kita menyusun confusion tabel atau confusion matrix, kemudian kita menghitung akurasi pengguna, kemudian kita menghitung akurasi prosedur, kemudian kita menghitung omisi, komisi, kemudian akurasi keseluruhan atau overall akurasi, dan juga indeks kappa. Indeks kappa jadi itu nanti yang terakhir. Oke, pertama kita akan mulai dari menyusun tabel confusion atau metric confusion. Di sini saya sudah ada contoh jurnal. Dia juga menghitung akurasi juga. Kita pakai ini sebagai contohnya. Oke, jadi pertama kita susun dulu tabel confusion atau confusion matrix. Nah, tapi dari tabelnya itu wujudnya seperti ini ya. Jadi di sini ada berbagai kelas penggunaan lahan yang digunakan. Contoh di sini ada lahan terbangun, badan air, ladang, sawah, dan seterusnya. Di bagian kiri di kolom ini juga ada. Nah, ini nanti jurnalnya juga akan saya lampirkan sehingga nanti bisa jadi bahan Anda untuk belajar. Tapi ada sedikit yang perlu saya tambahkan dari tabel ini. Mungkin akan saya buatkan lewat Word. Jadi itu kurangnya adalah misal seperti ini ya. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Taruhlah seperti ini. Jadi di atasnya itu kurang dikasih keterangan di tabelnya ya, supaya lebih jelas aja sih ini. Bukan berarti yang di jurnal tadi itu salah, mungkin karena memang untuk menghemat layout aja. Tapi kalau masih belajar nanti kadang agak membingungkan. Jadi di sini nah kita ini harus ya deng bener. Nah di sini kan itu ada kelas gitu kan. Nah di bawahnya ada lahan terbangun, badan air, dan seterusnya ya sampai ke bawah. Kemudian di bagian sini itu ada juga lahan terbangun, badan air, dan seterusnya juga. Nah, di sini itu perlu ditambahkan keterangan, yaitu adalah
survei lapangan. Survei lapangan, atau kadang aja ada juga yang menamakannya data acuan. Kemudian terus kita tambah kurung di sini pengguna. Nanti untuk menghitung user akurasi. Sedangkan yang di sini saya perbesar supaya kelihatan. Sedangkan yang di sini ini adalah hasil interpretasi. Dalam kurung di sini pembuat. Ini nanti untuk menghitung yang menghitung akurasi pengguna. Nah, ya tambahnya cuma itu aja sih sebetulnya. Tapi ini nanti kalau nggak ditambahkan biasanya akan membuat bingung kalau masih dalam tahap belajar. Nah, seperti ini. Mungkin ini saya buat dua aja buat contoh ya. Nggak bisa di unmerge ya. Udah lagi ini aja nggak apa-apa. Oke, nah, jadi pengisiannya seperti apa? Untuk mengisi confusion metric ini, kita lihat dari sisi kiri dulu. Misalkan contoh di sini di jurnalnya ini, lahan hijau. Lahan hijau, sampel yang kita ambil berapa? Jadi kalau masih ingat yang kemarin, video yang sebelumnya ya, ini saya screenshot karena filenya itu kehapus. Jadi saya screenshot ini. Kemarin kan kita sudah menghitung bahwa kebun campuran itu dari 94 itu yang akan digunakan sampelnya yang menjadi sampel itu sebanyak 76. Nah, artinya setelah kita survei ke 76 itu ada perubahan nggak atau ada kesalahan nggak? Contoh di sini kita perhatikan yang lahan hijau, bagian bawah lahan hijau. Si pembuat jurnal ini, si penulisnya itu sampelnya adalah sebanyak 870 untuk lahan hijau. Nah, ketika dicek di lapangan, di survei, ternyata ada kesalahan dalam interpretasi di mana 11 diantaranya itu ternyata adalah sawah. Jadi lahan hijau kita tarik ke kanan. Misalkan lahan hijau, ada nggak yang berubah jadi lahan terbangun? Oh, nggak ada, taruh 0. Lahan hijau yang berubah jadi badan air? Oh, nggak ada. Lahan hijau yang ternyata ladang? Bukan. Nah, terus lahan hijau yang ternyata sawah, terjadi kesalahan interpretasi, itu ternyata ada sebanyak 11. Ada 11 unit. Jadi lahan hijau yang ternyata sawah itu ada 11, ya udah ditulis 11 di sini. Kemudian lahan hijau yang tetap lahan hijau. Lahan hijau tetap lahan hijau sebanyak 859. Ya udah ditulis di sini. Totalnya di sini adalah sampelnya 870. Atau kalau pakai data yang kemarin, misal kebun campuran yang disurvei dari 94 itu kita harus mensurvei sebanyak 76. Nah, ternyata setelah kita survei yang 76 itu bukan kebun campuran semua.
Yang 11 ternyata adalah sawah. Sehingga di sini ditulis 11, kemudian 76 kurangi 11 berapa? 76 kurangi 11 76 kurangi 11 berarti 615 kan? 765 ya, betul, 65. Di sini ditulis 65. Di sini totalnya adalah 76. Ini sampel yang kita survei. Dan seterusnya semuanya seperti itu sampai terisi semua. Gitu. Nah, selanjutnya setelah confusion matrix-nya terisi, kita menghitung akurasi pengguna. Ingat tadi pengguna itu yang ada di atas. Nah, data ya, yang pengguna itu yang atas, kemudian yang pembuat itu yang sebelah kiri. Nah, coba kita perhatikan di sini. Kita masuk ke yang lahan hijau lagi. Akurasi pengguna dari lahan hijau itu adalah jumlah yang tetap, ya kan, 859. Ini 859 dibagi dengan 870 yang jadi pengguna itu ya penyurvei petanya, penyurvei citranya itu menemukan bahwa dari 870 ternyata yang benar lahan hijau itu sebanyak 859, sehingga 859 dibagi 870 dikali 100 sama dengan 98,73%. Ketemulah tingkat keakuratannya dari sudut pandang pengguna atau penyurvei. Nah, dalam hal ini kan penyurvei pembuat sama penggunanya kan sama, kalian sendiri. Maksudnya yang bikin petanya atau digitasi citra itu ya kalian sendiri, yang menggunakan juga kalian sendiri, ya kan. Jadi agak mungkin nggak sedikit tidak terlihat tidak terlalu kentara. Sedangkan biasanya umumnya itu antara pembuat sama penyurvei itu beda orang gitu loh, sehingga lebih kentara perbedaannya. Nah, kemudian yang satu lagi adalah prosedur akurasi atau keakuratan dari sisi pembuat petanya. Jadi kalau dari sisi pembuatnya 859 dibagi jumlah totalnya. Nah, nanti di sini pasti kalau ada yang ada tambahan atau ada pengurangan, biasanya sih tambahan ya. Tambahan misalkan badan air ternyata misalkan ada kesalahan yang sawah di sini ada tambahan 20, maka 859 dibagi 879. Tapi karena di sini tidak ada tambahan ya, tidak ada tambahan sama sekali, dari lahan terbangun nggak ada tambahan, badan air nggak ada tambahan, kemudian ladang nggak ada tambahan, dan seterusnya nggak ada tambahan, maka keakurasiannya dari sisi pembuat itu 100%. Lahan hijau sama dengan 589 dibagi 589 kali 100, ketemunya 100%. Ini nilainya dari ini 859 ditambah dibagi 589. Nah, tapi tidak selalu 100%, tergantung di sini ada data enggak. Kebetulan di sini datanya 0 semua. Ini 0 0 0 0. Jadi kalau dijumlahkan juga totalnya di sini adalah 59. Jadi
859. Jadi 859 dibagi 859 kali 100 ketemunya 100%. Jadi keakuratan dari sisi pembuat peta di sini untuk lahan hijau itu adalah 100%. Itu. Kemudian selanjutnya itu sebentar, ini tidak ada omisinya. Ada ding. Untuk omisi dan komisi ya, itu cuma sebetulnya tambahan aja. Jadi begini. Misalkan kita baca dulu teorinya. Omisi, kesalahan karena adanya penghilangan atau pengulangan. Kemudian komisi, kesalahan adanya penambahan data. Oke, untuk omisi, prosedur akurasi atau omisi. Nah, untuk prosedur yang dari sisi prosedur, jadi ini misalkan ini ya, yang lahan hijau ini semuanya 0 sih. Oh, ini ada sih yang sawah. Kita pakai yang sawah. Ya, kita pakai yang sawah. Jadi omisi itu dari sudut pandang prosedur atau pembuat ya, atau pembuat peta. Jadi di Word-nya tadi perlu saya tambahkan, di sini ada tambahan omisi. Kemudian di sini di bagian pengguna ini ada tambahan lagi komisi atau commission ya, atau error, commission error di sini. Prosedur akurasi atau omission error dan akurasi pengguna, user accuracy atau omission error. Tapi di sini nggak dihitung dia. Karena sebenarnya memang cuman seperti ini. Misalkan omisi ya. Omisi kan dari sudut pandang pengguna kan. Nah, misalkan ini ada di sini lahan hijau tadi 11, ternyata sawah. Berarti dari 236 sampel ada tambahan sebanyak 11, ya kan? Sehingga 11 ini kemudian 11 dibagi 247 dikali 100. Itu nanti akan ketemu omisinya. Ya, itu nanti akan ketemu omission. Nih, prosedur akurasi omission. Dan akurasi pengguna, user akurasi atau commission error. Sedangkan yang ini omisi ya, 11 per 27 11 per 247 dikali 100%. Ini dari sisi pengguna, dari atas ke bawah ngelihatnya. Pengguna kan di atas, ya kan? Dari sisi pengguna omisi namanya, sedangkan dari sisi pembuat itu namanya komisi atau commission atau omission. Kita ke omission dulu. 11 per 247 dikali 100 sama dengan berapa? Itu nanti menjadi hasil omisi. Nah, yang lain juga dihitung omisinya berapa. Nah, sedangkan dari sisi dari sisi pembuat itu disebut commission. Jadi 11 artinya ada pengurangan. Ada pengurangan lahan hijau yang tadinya itu sampelnya harusnya 870, ada pengurangan 11. Yang ternyata dia setelah didatangi ternyata adalah sawah. Sehingga 11 per 870 dikali 100.
hasilnya berapa, itu nanti akan ketemu sebagai komisi atau commission error ya di sini. Nah, terus yang lain juga dihitung, caranya juga sama seperti itu. Oke, jadi ini sudah ketemu nih, user akurasi sudah, prosedur akurasi sudah, komisi juga sudah. Kemudian ada yang selanjutnya adalah overall akurasi. Overall akurasi di sini bisa dilihat, ini adalah hasil penjumlahan dari seluruh unit penggunaan lahan yang dia tetap. Jadi ini 12, 14 ini ditambahkan, ini tambah, ini tambah ini, ya kan? 12, 14 ditambah 19, ini jumlah yang tetap. Jadi maksudnya lahan terbangun, tetap lahan terbangun 12, 14. Badan air 19, ladang 254 dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan jumlah daripada, sebentar saya agak lupa. Yang 376 ini hasil penjumlahan dari kita jumlahkan aja ya. Bentar. 376 enggak ada di sini. Kita coba jumlahkan yang kolom ini dulu ke bawah. 12, 14 ditambah 19 ditambah 254 ditambah 236 ditambah 11, 43 ditambah 870 sama dengan, ya betul, ini 3736. Ini adalah hasil penjumlahan dari sisi pembuat ya. Nih ini jadi 3736 ini dijumlahkan dari 12, 14, 19, 254, 236 dan 11, 43 dan 870 dijumlahkan, ketemunya itu adalah 3736. Kemudian taruh di sini, di rumusnya sini. OA itu maksudnya overall accuracy ya. Terus dikali 100. Ketemunya ini 3724 dibagi 3736 dikali 100%. Ketemu jawabannya adalah 99,67%. Di sini bisa diartikan bahwa sementara bisa diartikan bahwa interpretasinya cukup bagus karena mencapai nilai di atas 90%. Nah, step terakhir atau langkah terakhir yaitu untuk menentukan seberapa baik keakurasiannya, itu adalah kita menghitung kappa accuracy atau indeks kappa. Caranya mudah juga, cukup ini antara prosedur, jumlah dari prosedur dan jumlah dari user itu dikalikan. Misalkan 124 dikali 124, kemudian 19 atau sebaliknya ya, sama aja dikalikan. Jadi kalau di sini ini dari jumlah dari user, jumlah dari user kalau di sini jumlah dari user dikali jumlah dari prosedur atau pembuat. Makanya di sini saya ulangin aja. Kebanyakan. Saya ulangi aja. Jadi 124 ya, dari sisi ini kan jumlah dari sisi pengguna, dari user 121
14 dikali 1214 ini kan. Tuh. Terus 20 dikali 19 nih. Terus 254 dikali 236 dan seterusnya. Ketemu jawabannya 3.600.000 sekian. Nah, setelah itu untuk menghitung indeks kapanya sendiri itu masih ada rumusnya lagi, yaitu dari tadi overall akurasi, nilai dari untuk membagi overall akurasi atau jumlah keseluruhan yang tetap. Ini kan yang tetap tadi 37. Ini kan dari sini 3724. Ini kan tinggal ditambahkan ketemunya ini 3724 dikali 3736. 3736 itu dari sini tadi nilainya, dikurangi 3.600.000 sekian dari sini, dari perkalian silang ini tadi, perkalian silang sampel. Kemudian 3736 jumlah dari user, total dari user itu dikuadratkan, dikurangi hasil kali silang sampel. Ini dikurung, dikerjakan terlebih dahulu, ketemu hasilnya kemudian dikali 100. Ketemunya adalah 99,565%. Nah, dari sini itu bisa kita buat jadi desimal 0,9. Prinsipnya adalah semakin besar nilainya, semakin mendekati 100%, maka hasil interpretasinya itu semakin akurat atau semakin sedikit kesalahannya. Jadi dari total berapa nih? Dari total 373.736 sampel, itu 99%-nya ketika disurvei itu betul sesuai dengan hasil interpretasi ketika kita ada di lab, ketika ada di laboratorium. Jadi kan prosesnya kita dapat citra dulu, dapat datanya dulu, terus kita interpretasi citranya, terus kita digit kan, ya digit sambil interpretasi juga. Nah, habis itu kita sampling. Setelah kita sampling, kita ke lapangan untuk ngecek. Terus kita hitung berdasarkan hasil kita cek di lapangan itu, kita hitung. Oh, ternyata keakuratannya sekian. Begitu. Nah, dengan metode yang seperti ini nanti biasanya diteruskan untuk pembuatan peta, sehingga peta-peta yang dihasilkan, dalam hal ini peta penggunaan lahan ya, tentunya itu nanti bisa akurat, bisa tangible dan reliable lah untuk digunakan. Jadi menghasilkan peta yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Seperti itu. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan atau materi yang ketiga ini. Kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.